Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pindo Satrio Aji. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Camdana, kemudian ada Panutitis Pangestu, dan yang terakhir ada Oki Prastio yang akan mempresentasikan tentang terminal pelabuhan buah dan sayur. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian terminal. Terminal merupakan tempat untuk pemindahan muatan di antara sistem pengangkutan yang berbeda, yaitu dari angkutan darat ke laut dan juga sebaliknya. Masing-masing terminal itu memiliki fasilitas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan terminal tersebut. Seperti terminal jenis pemuat sayur dan buah ini memiliki fasilitas yang berbeda dengan terminal lainnya. Di terminal jenis pemuat sayur dan buah ini cenderung lebih sederhana. Fasilitas yang diperlukan dibandingkan dengan terminal yang lainnya itu lebih sederhana. Kemudian ada fasilitas-fasilitas yang ada di terminal pelabuhan sayur dan buah, yaitu ada apron, gudang, dan juga bangunan pendingin. Yang pertama, apron. Apron digunakan untuk menempatkan barang yang akan dinaikkan ke kapal atau barang yang baru saja diturunkan dari kapal. Nah, bentuk apron ini tergantung pada jenis muatan, apakah barang potongan, curah, atau peti kemas. Biasanya lebar apron antara 15-20 meter. Lebar apron ini tergantung dengan besar kecilnya pelabuhan utama. Yang selanjutnya ini ada contoh perletakan dari apron di sebuah pelabuhan. Ini adalah contoh gambar tampak atas dari pelabuhan, dan apron itu ada di huruf D. Yang kemudian gudang. Gudang merupakan tempat yang digunakan untuk penyimpanan barang-barang dalam waktu yang cukup lama. Nah, pengertian dari barang-barang ini adalah buah dan sayur, karena kami sedang membahas tentang terminal buah dan sayur. Ini adalah contoh dari gudang di pelabuhan Ciwandan di daerah Banten. Kemudian ada bangunan pendingin. Bangunan pendingin di pelabuhan diperlukan sebelum barang komoditas yang didinginkan didistribusikan ke tempat tujuan dengan kereta api atau truk yang sudah disediakan sistem pendinginan tertentu. Nah, buah dan sayur itu merupakan barang-barang komoditas yang perlu pendinginan. Kenapa sih perlu pendinginan? Karena agar kesegaran buah dan sayur terjaga dan tidak cepat membusuk. Yang kemudian ada permasalahan pelabuhan terminal sayur dan buah. Kelompok kami mengangkat ada 2 permasalahan, yaitu antrian truk di pelabuhan dan kondisi angkutan dan jalan yang rusak. Nah, yang pertama itu antrian truk di pelabuhan. Kami mengambil contoh kasus yang terjadi di pelabuhan Tanjung Perak. Saat itu puluhan truk barang yang hendak menumpang kapal menuju kawasan Indonesia bagian timur itu menumpuk di pelabuhan Tanjung Perak. Penumpukan ini terjadi selama 5 hari, dikarenakan kapal tidak ada yang berangkat, akibat tidak adanya kapal dikarenakan gelombang laut yang tinggi. Kemudian yang kedua ada kondisi angkutan dan jalan yang rusak. Kondisi angkutan dan jalan yang rusak menyebabkan proses pengangkutan tidak lancar dan juga bertambah lamanya estimasi pengiriman buah dan sayur. Nah, dengan adanya permasalahan ini,
para perusahaan pemilik barang akan rugi karena sayuran dan buah yang akan dikirim terancam membusuk. Dikarenakan ada dua permasalahan ini. Dengan kondisi sayuran seperti itu, membuat harga sayuran dan buah menurun drastis, bahkan tidak laku. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, terminal buah dan sayur adalah salah satu fasilitas pendukung di darat yang sama halnya dengan terminal lain. Terminal buah dan sayur memiliki fasilitas berbeda dengan terminal yang lain. Terminal buah dan sayur menjadi salah satu alternatif untuk ekspor dan impor buah dan sayur, dan juga menjadi pendistribusian ke daerah-daerah. Sedikit banyak terminal buah dan sayur juga mempengaruhi harga komoditas, karena jika banyak terjadi permasalahan di dalam terminal, maka secara meningkat proses yang terjadi dan membuat harga komoditas semakin naik. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.